Assalamualaikum guys, jadi kita di ruangannya Bu Eis, Profesor Eis Amalia, teman lama. Lamo idak basuh di kandang kudo. Enggak bercanda ya. Bu Eis bukan orang Minang, beliau orang Sunda, orang Cirebon, orang Kuningan, orang Jawa Barat, turunannya Sunan Gunung Jati. Jadi wajahnya itu Indonesia ada, Orientalnya ada, Ngarapnya ada, jago bahasa Arab, pinter ngaji. Berlebihan baca. Tapi enggak, beneran loh. Ada bukunya yang menulis tentang sejarah ekonomi Islam ya. Apalagi tuh, pokoknya kaitan sama historical, economical, syariah, terus interrelation dengan hadisnya, Qurannya, semuanya ada. Dan para scholar dari sebelah sana ya, yang memang kita rujuk dan belakangan baru kita tahu bahwa banyak sekali scholar Islam yang belum dibunyikan di kampus-kampus gitu loh, kecuali kita khusus belajar. Mbak Ica udah punya belum sih buku saya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam? Udah, pertama aku dikasih, kedua aku beli. Oh, tadi yang terakhir buku saya yang UKM, belum. UKM, oh iya lupa saya bawa. Terus yang halal, nanti pas pulangnya mampir ambil buku boleh. Oke, siap. Atau nanti hari Jumat ketemu tak bawain. Terakhir ketemu tapi Bu Eisnya di panggung, akunya di bawah, pelantikan ya. Pengukuhan. Guru besar Pak Profesor Ade Sofyan Mulazid. Dan Prof Ade satu di antara 10. Untung duduknya paling pojok dan aku didudukannya juga di paling pojok, jadi bisa dada-dadahan. Bu Eisnya jauh. Ya, karena di belakang lagi prosesi. Jadi hari ini apa nih Mbak? Katanya baru pakai toga terus? Ya, jadi hari ini acaranya pengukuhan guru besar. Saya di Senat UIN sekarang menjadi ketua Komisi Dikjar. Jadi tugasnya mereview peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan di UIN sebelum ditandatangani rektor kita review semua. Jadi internal jadi sifatnya. Internal untuk UIN ya, kebijakan di UIN itu. Kemarin belum lama, berapa hari yang lalu pulang dari Qatar juga. Iya, kebetulan delegasi UIN dari Kementerian Luar Negeri ada 4 profesor yang ditugasi oleh Kemenlu sebagai duta delegasi RI penyelesaian perempuan tentang pendidikan perempuan Afghanistan. International Conference on Afghan Women ya. On Afghan Women Education. Keren banget ya. Itu. Apa kesan tentang Qatar? Because I love Qatar so much. Dan di sana itu baninya itu bin Tamim. Dan kalau kita belajar sejarah Islam juga di akhir zaman nanti yang betul-betul bertahan melawan Dajjal itu bin Tamim. Makanya kalau kita ngelihat dalamin dari sisi itu tuh. Aku karena udah ke Qatar berapa kali ketemu dengan banyak Qataris, orang Qatar disebutnya Qatari, dan kemudian mereka membela orang Afgan ya sebagai refugees di sana, hak-hak Palestinian. Bahkan kenapa mereka pernah diembargo oleh Barat dianggap melindungi, buat mereka teroris, buat kita pejuang Hamas. Jadi itu ada di kota Doha. Iya, di Doha. Jadi saya melihat Qatar ini relatif memang Timur Tengah ya, Arab, tapi relatif terbuka. Saya melihat Arab ini, maksudnya Qatar itu tidak seperti Arab. Saya lihat agak berbeda. Dan satu lagi, Arab sekarang tuh more tends to sekuler. Jadi di Qatar tidak. Jadi mereka tetap root Islam, tapi Islamnya root ada. Islam, tapi menampilkan wajah Islam modern dan internasional. Dan dia leading untuk isu-isu internasional. Saya melihat apa yang mirip Qatar, negara yang mirip Qatar. Yang mana aku juga cinta, Mbak tahu, dan Mbak aku pengen ke sana. Spanyol ya. Jepang. Mbak pengen ke Jepang, dan kan? Sekarang yang hebatnya di sana tuh bunga-bunga itu lagi kan kemarin udaranya lagi bagus. Jadi tanaman-tanaman bunga itu lagi subur dan mereka sedang mengembangkan apa yang namanya farming yang aku beli dari Mbak Ica, hidroponik. Dia sedang mengembangkan hidroponik yang saluran-saluran pipa-pipanya tuh mereka buat dan mereka buat susun ke atas bertingkat. Mbak mau tahu nggak itu sejak kapan mereka? Hebat sekali dan katanya konsultannya dari IPB. Dan mereka mulai itu ketika mereka diembargo. Jadi ketika mereka menerima orang-orang Hamas, kan Saudi Arabia itu temannya Amerika Serikat. Dan sementara Saudi Arabia di sini kita tahu kan di mana Qatar cuman kecil kayak appendix, kayak usus buntu. Dan kemudian kita tahu di depannya itu ada Iran. Dan Qatar berbagi ladang minyak, mereka 60%, Iran 40%. Dan kalau kita ngeliat kesini lagi ada Houthi dan Israel di sini. Jadi sekarang semua pelabuhan yang melewati akan menuju ke Israel dihajar sama Houthi.
Dan sekarang ekonomi Israel jatuh karena tidak ada lagi kapal-kapal yang berlayar di sana. Dan sebagian para aktivis itu adanya di Doha. Iya. Jadi Qatar itu penduduknya cuma 3 juta. Dan dari 3 juta itu dia 500 yang originally Qatari. Yang 2.500.000-nya itu ekspatriat. Itu juga yang saya baru dalemin sebagian kemarin. Orang Indonesia. Orang Indonesia itu sekitar berapa ratus ribu gitu tuh orang Indonesia. Di keluarga aku pada bikin itu bisnis. Banyak. Dan di sana juga ada namanya Quick. Koperasi Qatar, warga Qatar, warga Indonesia ketuanya. di Qatar. Ketemu Mbak iya Ibu Nining panggilannya. Mbak Ning. Ya, kami ketemu, kemudian juga duta besar kita ketemu. Jadi Qatar itu penduduknya sedikit ya. Kalau kita mungkin nanti mau bicara bagaimana pengembangan industri halal juga, sebetulnya mungkin Dubai ini jauh lebih terbuka dan mungkin dari sudut demand lebih besar, dan Arab Saudi tentu lebih besar, Uni Emirat Arabnya besar. Qatar hanya kecil saja, tapi kita bisa melihat Qatar ini sebagai hub untuk bagaimana produk-produk UKM itu melalui Qatar bisa masuk ke Uni Emirat Arab targetnya. Kalau mau kita berpikir UKM kita nih untuk bisa masuk ke sertifikasi halal, tapi untuk go internasional, global, dalam hal ini minimal ke Arab Saudi dan Timur Tengah lewat Qatar, itu juga saya kira sangat strategis. Walaupun masing-masing punya halalnya sendiri ya. Punya. Jadi sama kita punya BPJPH, LP POM. Betul. Itu sudah ada MOU yang cepat ngerjain within one day. Itu Qatar. Nah, terus itu. UEA itu sekitar seminggu. Arab Saudi sebulan. Nah, itu kan harus dinegosiasikan kalau menurut saya, Mbak. Karena lokal mereka yang lama. Ya, tapi mungkin bisa dinegosiasikan mereka untuk improve juga ya, pakai sistem. Mungkin harus pakai sistem teknologi yang mempercepat. Arab Saudi. Harus udah mulai ke sana gitu kan. Pak Irwandi kan, Pak Irwandi Jasfir kan bantu Arab Saudi sekarang. Iya. Itu kali kita harapkan. Betul. Semoga. Arab Saudi lagi mau, Pak Irwandi yang setahu saya sekarang sedang mengkonstruk bagaimana memproduksi gelatin. Iya. Di Arab Saudi. Kan dia dapat itu ya, prize laureate ya. Iya, prize laureate untuk halal. Dan kita sedang merancang, Mbak, insya Allah 2024 saya udah komunikasi sama Dubes Brunei untuk membuat poros Indonesia, Brunei dan Arab Saudi. Bagaimana membuat forum halal internasional. Ikut ya, Mbak ya. Mudah-mudahan bisa. Libatkan aku please. Siap. Guys, aku mengemis nih. Siap. Jadi kita bicara dari mulai kampus, kita udah bicara teori, bicara macam-macam. Ternyata sekarang kan aplikasinya adalah bagaimana kita membantu para UKM kita untuk mereka sadar halal dan nggak berhenti hanya untuk sertifikasi halal, tapi bagaimana produk mereka dikembangkan industrinya di level nasional dan terutama go internasional. Setuju. Jadi belum lama ini saya, Mbak Ica, habis mengadakan acara mengundang 500 UKM, Mbak Ica. Alhamdulillah kami kerjasama sama Baznas difasilitasi untuk membantu para UKM ini kan. Kalau mereka kita undang lalu mereka tidak ada transport misalnya, atau itu kan mereka akan benefit foregone. Mereka harus meninggalkan lapaknya dan seterusnya. Maka kami minta bantuan Baznas. Alhamdulillah Baznas berkenan memfasilitasi transport mereka. Kami UIN memfasilitasi tempat. Kemudian juga kami disponsorin juga oleh Bank Syariah yang lain, BSI Pegadaian dukung kita. Alhamdulillah beludak 500 UKM sampai kami harus membuat 2 tempat, FEB dan Saintek. Jadi kamu buat dengan Zoom gitu, itu mendampingi. Jadi sesi pertama literasi tentang halal, di sesi siang itu kami kan di sini juga ada pusat halal centernya UIN, mendampingi para UKM ini untuk sampai mereka mengerti bagaimana memproses sertifikasi. Itu tiket ke surga itu ya. Alhamdulillah. Dan kami kerjasama sama Kemenperin, walaupun belum bisa direalisasikan di 2023 karena ini sudah akhir tahun. Insya Allah database UKM yang ada di kami minimal 300 yang udah kami pilih itu kami akan kolaborasikan dengan Kementerian Perindustrian untuk dibantu yang reguler juga. Kalau self declare kan pusat halal UIN pun 15.000 gratis. Itu udah kerjaannya kan gila itu. Banyak. Itu belum terserap. Pasti. Tidak mudah juga ternyata. Karena literasi mereka kan juga
kurang. Jadi ternyata guys, persoalannya adalah jadi nggak biasa ngomong guys. Nggak apa-apa karena ini guys sebuah universal sapaan. Jadi sekarang orang bicara sertifikasi halal. Bagaimana 2024 per Oktober, 17 Oktober semua wajib sertifikasi halal. Faktanya, faktor paling penting, dan itu riset aku juga kemarin yang aku tulis di buku Ekosistem Halal, soal literasi ini soal yang utama. Mereka nggak paham kenapa harus bersertifikasi halal. Ini kejadian di UKM, di salah satu UKM di Banten. Mereka bilang, ngapain pakai halal-halalan segala, rugi kami dengan adanya sertifikasi. Kenapa? Memang kan kalau halal akhirnya jadi nggak boleh lagi pakai boraks, nggak boleh lagi pakai pengawet. Berarti what is halal itu menjadi harus literasi, Mbak. Jadi bukan soal ayo sertifikasi kita dampingi, tapi halal itu apa? Itu ternyata kita harus mulai dengan konsep halal. Halal itu bicara dari raw material, proses, storage, penempatan, kemasan, itu semua harus dipastikan halal. Itu yang juga harus mereka ketahui. Guys, menarik sekali ya kalau sama Bu Ais kita bisa bikin 10.000 episode sehari. Kita sudahi dulu yang ini, nanti kita melihat lagi sisi lain dari Profesor Ais Amalia dan Uin-nya tercinta. Oke.